Shadaqallahul Adzim. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kaji bahas pada pagi ini tentang ancaman bagi orang-orang yang kufur setelah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-80 surah Ali Imran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma istadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah beriman lalu kemudian menjadi kafir, tsumma istadu, kemudian bertambah kufran kekafirannya, lan tuqbala taubatuhum. Maka kata-kata lan ini menunjukkan abadan, sekali-kali mereka tidak akan diterima taubatnya. Wa ulaika humudz dzallun, dan mereka adalah orang-orang yang sesat. Ini peringatan bagi setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap istiqomah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita mati kecuali kita mati dalam keadaan berserah diri atau berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah benar-benar telah memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Itu merupakan suatu nikmat, satu kemurahan yang Allah berikan. Kemudian si hamba justru malah menjadi kufur kembali. Bahkan tidak hanya secara kafir, sumasdadu kufran, kemudian dia bertambah kekafirannya, atau terus menerus kafir hingga akhirnya dia mati. Jadi beriman, murtad, ora gelem tobat. Nah, kalau kemarin si Suwed masih mau tobat, maka siapa yang kemudian tidak mau bertobat, beriman kemudian murtad terus sampai akhirnya menjadi mati dalam keadaan kafir, maka tobat mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Satu, saat dia akan mati, sudah sampai nyawa di tenggorokannya, tidak akan Allah terima. Bahkan permohonan maaf itu, setiap orang yang sudah mati itu kan minta maaf kepada Allah. Di akhirat nu kabeh wong niku tobat. Ahli maksiat tobat, orang kafir tobat, orang musyrik tobat, orang munafik tobat. Semua orang yang berdosa dalam segala macam bentuk dosanya kabeh arep tobat. Neng sekali-kali tobat mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah mengatakan di dalam ayat 18 surah An-Nisa, "Walaisati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadar ahadahumul maut." Dan tidaklah tobat itu diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan atau dosa, yang hingga apabila ia mati atau ajalnya tiba, kemudian mereka mengatakan, nah, ini tubtul an, aku bertobat sekarang. Ini lagi, Allah itu sungguh menerima tobatnya hamba atas macam dosa apapun selama belum sampai nyawa di tenggorokan. Kedua, belum tiba kiamat, matahari belum terbit dari barat. Nah, masih Allah terima. Tapi ketika orang bertobat dan tobatnya telat, selama ia bukan orang kafir, selama dia bukan orang musyrik, mungkin masih Allah terima, karena dia masih punya iman. Tapi nek wis tidak punya lagi iman atau dia musyrik, maka
tidak akan diterima tobatnya oleh Allah. Ini ancaman agar jangan sampai sesekali orang itu setelah beriman menjadi kafir kembali. Maka lan tuqbala taubatuhum, sekali-kali tobat mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbok merengek-rengek, mbok mereka mengaku salah, mereka menyesal, bahkan mereka berjanji ini itu, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Maka dikatakan, kenapa? Wa ulaika humudz dzalun, sebab mereka dikatakan sebagai orang-orang yang sesat. Wong wis diwenehi pituduh ibarat petengan dikai lampu kok malah yang petengan meneh. Padahal kalau sekiranya dia tetap di dalam lampu itu, dia akan selamat dari terkaman binatang buas dan sebagainya. Tapi justru malah dia menjadi ketamatan yang gelap lagi. Demikian pula sapa sing oleh pituduh tentang Islam, diberi petunjuk ke jalan yang benar, lalu kemudian dia menjadi ingkar kepada Allah dan kufur kembali, maka dia disebut orang sesat dan tobat mereka tidak akan diterima oleh Allah. Kecuali kalau tobatnya seperti Haris bin Suwaid kemarin itu, dia bertobat sebelum mati. Dia bertobat di masa-masa dia masih bisa berpikir, merenung, dan tidak menemukan kedamaian. Kemudian dia datang pada keluarganya untuk menanyakan pada Nabi apa diterima tobatnya. Isih ditompo selagi dia benar-benar tobatan nasuha. Tapi nek bablas nganti mati, mbok wong kuwi mbiyen wong apik kaya ngopo to, yen nganti murtad, maka tidak akan diterima oleh Allah tobat-tobat mereka. Ini kerugian yang nyata. Aja ngantal dhewe niku sekali-kali itu terkena godaan lalu kita kemudian menjadi murtad. Sebab godaan apapun aja nganti murtad. Godaan apa pertama? Ekonomi mungkin. Nah, godaan ekonomi, harta benda, miskin, melarat. Enek wong arep menehi bondo nyukupi uripe ning syaratnya kudu murtad, bisa jadi. Ana godaan lain jenis, so kepencut seneng karo lawan jenis kemudian sampai harus mengorbankan keyakinan, aku gelem tok senengi nang syaratnya kudu padha karo keyakinan wong wadon. Kemudian juga karena yang lain. Karena apa? Jabatan. Banyak kisah dulu itu orang-orang berperang melawan Romawi itu ditawari jabatan. Nah, Romawi itu adalah dulu kerajaannya kosaknya luas. Ben orang berontak, ben orang perangi wong Romawi itu kemudian orang-orang Muslim itu banyak yang digoda. Kalau anda tidak memerangi kami, akan kuberi jabatan, njaluk apa tak wenehi. Ada yang tergoda, ada yang istiqomah. Dan masih banyak hal. Diceritane wong dadi murtad itu macam-macam. Ana sebab ekonomi, ana sebab kepentingan jabatan, ana sebab yaitu masalah lain jenis, bahkan juga masalah hidup mati. Kowe nek gelem murtad tak colke. Nek kowe tetep melu muslim kamu tak bunuh. Pilih ndi kira-kira? Yang pas ngaji ya pilih dibunuh. Njobo kono mbuh. Ini makanya kita nauzubillah. Aja nganti dhewe itu kemudian siji nyuwun aja kena godha sing abot. Ada doa wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, ampun ngantos jenengan cobai kula niku dalam urusan agama saya. Kena cobaan sing paling berat niku cobaan dalam agama. Cobaan paling berat dalam agama itu. Nah, orang kafir mati gitu. Tapi nek aku kafir urip, ini kan
mati agama. Nah, itu yang kita dungo supaya didon. Tapi nek sapa wong itu rela mati demi ketaatannya, matinya mati syahid, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak kisah di masa-masa awal Islam itu seperti Sumayyah, bahkan sampai ditombak kemaluannya sampai di jantungnya karena dia beriman kepada Islam, beriman kepada Rasulullah, rela dia mati. Kemudian juga masih banyak sahabat-sahabat lain seperti Bilal, Nabi Islam ditin di waktu yang tempat yang panas, dia tetap ahad. Kemudian ada lagi yang sampai dibelah, ditarik dua kuda, kiwa tangan sikile, sampai digeraji macam-macam. Tapi semua tetap bertahan dalam keyakinannya. Nah, yang dunia ini bakal mesti mati. Aku mati saiki, mempertahankan agama lebih baik daripada aku bari urip, bari aku jebule kafir, akan lebih baik. Aku diculke ya bakal mati, timbang-timbang dia, aku diculke bakal ya mati. Nah, aku saya tetap bertahan, aku ya mati. Tapi keuntungan saya bertahan, kemudian aku matinya mati dalam keadaan berserah diri pada Allah. Nek mati nengko menunda karena masih pengen urip sing dawa, pengen nikmati urip dunia dan sebagainya. Kemudian dia rela mengkufurkan diri, maka dia termasuk orang-orang yang dhalun. Nah, wong sesat. Makanya jangan sampai adil menjadi wong-wong sing kesasar dalan, goro-goro kepencut, goro-goro tergoda, tergimpit, wis pokoknya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada semboyan iskariman aumut syahidan. Uripo nek urip ya sing mulya, nek mati ya mati ya syahid. Nah, aja urip wis gak mulya, matine sangit sisan. Apa ngono kuwi? Oke. Wis uripe gak mulya, kere, maksiat, sematine gantung sisan. Nauzubillah min dzalik itu. Nah, kemarin tuh saya ngewangi Latin tukang lah. Terus cerita-cerita karo pekerja-pekerja itu. Wah, mana wong kok kelakuannya nganti rusak kaya ngono. Ceritane si anu itu jebule sing lanang iki ndek demenan, sing wedok ya duwe demenan. Nah, ketika sing wedok dijemput karo demenane sing lanang malah dada. Wah iya. Oh ya nek wong sing kaya ngene. Bahkan njaluk oleh-oleh. Nauzubillah min dzalik. Sunike uripe piye ngono iki? Wis padha wae. Nah, jadi enek wong sak omah kok ngono ya iso urip dalam keadaan maksiat. Anake piye? Anake padha wae. Ya piye wong bapake karo anake bapake karo mboke ngono, anake mesine urun sak omah ngantek ngono wis piye jebul. Iso mbayangke. Namanya kemaksiatan. Saya tanya agamanya apa? Yo nek satu saat yo tahu ngerti neng gereja. Nah yo paling setahun sepisan. Wong rentek dadi agama ngono kuwi. Kita ini punya agama kita bukan agama yang Allah ridhoi, meskipun soleh nggak diterima. Sapa meneh wis beragama, agamanya sesat sisan, kemudian dia juga tidak jadi orang baik sekali, tambah rusak pol itu. Kita itu punya agama, tapi Allah nggak ridho pada agama itu. Kemudian kita mensolehkan diri dalam agama itu tuh nggak ada gunanya. Apa meneh? Wong wis agamanya sesat, dia tidak beragama sisan dalam agama itu. Ngawur uripe wis. Itu saya nemen meneh.
Makanya dia nek muslim itu ya udhulu fis silmi kafah. Muslim ya teng tenanan. Ojo muslim bar korban malah korbane oke. Itu maksudnya. Bar korban sapi siji ning bare malah korbane oke. Kurban itu kan mendekatkan diri kepada Allah dengan seekor sapi. Neng jebul bar dia berkorban dengan huruf ki, dia ngorban ke wong oke. Kejahatannya banyak di sana sini, sehingga korbannya banyak. Korban sapi neng nipu sana, nipu sini, dolimi sana, dolimi sini. Korbannya mungkin nutupi kedolimannya tuh. Nah, ini anjur semua. Di wong itu saben tahun kita akan hendaknya ketaatan kepada Allah. Berkorban, berpuasa. Sing di bondo ya zakat. Itu supaya ada itu luweh meningkat. Secara keduniaan kita ini juga benar-benar banyak memanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan, lalu itu akan menjadi keberuntungan di akhiratnya. Akhlake, tingkah laku nih sebagai seorang yang beragama itu juga meningkat lebih baik. Ibadahnya ya luwih apik. Aja wong hanya ibadah sesaat kemudian rusak. Nah, sesat setelah itu balik taat meneh, sesat meneh. Ana mau modele ngono kuwi. Pas korban melu korban. Neng bar korban tekan korban ngarep uripe mangga gladrah. Ora genah. Pas korban dadi wong apik. Ramadan dadi wong apik. Neng bar Ramadan bar korban wis kaya asline meneh. Ini yang disebut tidak kafah dalam beragama. Ada nunggu ibaratnya tanaman itu kan, ditanam, tumbuh, menjadi baik, berbuah, manfaat kanggo sing nang sore, mbuh cenandra poso apa wae, baru kemudian matilah begitu. Ojo dadi makhluk sing kaya ula. Saya gede ula itu saya medeni apa saya saya medeni. Lan yang Blitar wingi ya. Nek wong golek kodhok mung ditekek ula semene iki mati. Pas gulune ya to. Ya. Nah, tapi nek tali kan gadung. Tali kan ngendat. Artinya mungkin kita ulo ya. Ulonya cilik gede tetap cilik nyokot, rada gede gubet, gedene nguntal gitu. Itu dadi wong itu cilik nyokot. Itu. Dadi wong cilik nyokot, rada gede gubet. Gede nguntali apa-apa, cuma urip kaya ulo. Nah, kudune wit kaya urip kaya wit kurma. Tandur gede sing mbayang manfaat oke. Matine sakwise menehi wah. Ora kaya wit gedang lah gitu loh. Dan itu nek urung mati. Bahkan dia mati nih berkorban demi buah apa ya toh? Mati nih berkorban demi sing manen, sing nandur. Artinya wong itu nek wis kan ditebang mencara uripne itu. Lah gambaran-gambaran urip seperti itu. Sejelah pohon kurma, sejelah pohon pisang. Aja dadi ula. Cilik nyatek, rada gedhe gubet, gedhe meneh untang. Nauzubillah min dzalik. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat.